Salam harmoni, izin Bapak dosen. Saya Idewa Ayu Indah Saraswati dari kelas F dengan NIM 042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma KNN, SVM, dan Random Forest sebagai perbandingan dalam proyek UTS mata kuliah Machine Learning. Baik, untuk mengawali, jadi penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, sehingga diperlukan sistem prediksi untuk membantu deteksi dini. Kemudian tujuan analisis ini adalah melakukan pre-processing data, membangun model klasifikasi menggunakan beberapa algoritma, kemudian membandingkan performanya nanti pada masing-masing algoritma, serta menentukan algoritma dengan hasil yang terbaik. Nah, jadi dataset yang digunakan di sini yaitu berasal dari Kaggle dengan link di sini juga saya sudah cantumkan di PowerPoint dengan jumlah 918 baris dan 12 kolom. Jadi target klasifikasi di sini yaitu heart disease, di mana 0 berarti tidak sakit dan 1 berarti sakit jantung. Dengan keterangan fitur dapat dilihat pada slide. Next. Nah, pada tahapan analisis di sini dimulai dari import database, maksud saya dataset, kemudian pre-processing data, lalu pembagian data training dan testing, dan ada pelatihan model, pengujian model, evaluasi hasil, hingga perbandingan performa algoritma. Next. Nah, pada tahap pre-processing di sini dilakukan pengecekan data duplikat, yaitu untuk optimalisasi penyimpanan dan waktu proses. Kemudian pengecekan missing value, di mana untuk memastikan tidak adanya data kosong. Kemudian encoding data kategorikal, di sini mengubah data kategori menjadi bentuk numerik, dan adanya penghapusan outlier, yaitu menghilangkan data yang terlalu menyimpang nantinya, serta adanya standarisasi data menggunakan standar scalar agar data nantinya lebih optimal untuk proses klasifikasi. Next. Nah, dataset di sini dibagi menjadi data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30% menggunakan test split data random stage 42. Data training di sini digunakan untuk melatih model, sehingga data testing digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya kita masuk ke proses perbandingan algoritma. Algoritma pertama yaitu KNN yang melakukan klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Pada analisis ini dilakukan pengujian nilai K dari 1 sampai 39 dan diperoleh nilai K terbaik yaitu sama dengan 7 karena menghasilkan error rate paling kecil. Next. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KNN berhasil memperoleh akurasi sebesar 89%. Next. Dengan keterangan total prediksi benar sebanyak 245 data dan error sebanyak 31 data. Hal ini menunjukkan bahwa KNN memiliki performa klasifikasi yang baik. Next. Kemudian yang kedua ada algoritma SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan antar kelas data. Pada implementasinya digunakan Support Vector Classifier atau SVC dengan kernel RBF. Next. Hasil pengujian SVC memperoleh akurasi sebesar 89%. Next, dengan keterangan jumlah prediksi benar sebanyak 245 data dan error sebanyak 31 data. Performa SVC menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memisahkan kelas data. Next. Pada analisis ini, PCA digunakan untuk mengurangi dimensi data dan mempercepat proses komputasi. Pengujian dilakukan menggunakan 1-5 komponen PCA. Next. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi tertinggi diperoleh pada PCA 5 dengan akurasi sebesar 86%. Next. Jadi untuk keterangannya semakin banyak komponen PCA yang digunakan, maka informasi data yang dipertahankan nantinya semakin besar. Next.
Selanjutnya terdapat algoritma random forest yang menggunakan kumpulan decision tree dan menentukan hasil akhir berdasarkan voting mayoritas. Next. Hasil random forest memperoleh akurasi sebesar 87%. Next, dengan keterangan total, prediksi benar sebanyak 241 data dan error sebanyak 35 data. Jadi hasil ini menunjukkan performa yang cukup baik, namun masih berada di bawah KNN dan SVC. Next. Berdasarkan tabel perbandingan, jadi algoritma KNN dan SVC memperoleh akurasi tertinggi sebesar 89%. Sedangkan penggunaan PCA pada SVC membantu reduksi dimensi data, namun akurasi yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan SVC tanpa PCA. Next. Ya. Untuk simpulan berdasarkan hasil analisis, jadi seluruh algoritma mampu melakukan klasifikasi di sini. Klasifikasi penyakit jantung dengan baik. Namun performa terbaik diperoleh oleh algoritma KNN dan SVC dengan akurasi sebesar 89% dan jumlah error paling kecil dibandingkan algoritma lainnya. Nah, baik, setelah simpulan next. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam harmoni.